Selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada rekan-rekan di luar sana. Pagi ini saya akan sambung cerita lagi. Dan sama juga hari ini 6.40 pagi. Kalau disamakan di Sabah Sarawak, samalah lebih kurang kalau 6.40 lah. Tapi kalau ikut sebenarnya sekarang ini, kalau dulu guna dua zone, masa lebih kurang pukul 5.40 lah, 5.40 pagi itu masih gelap lagi. Jadi lebih kurang pergi ke sekolah di Sabah 5.40 pagi lah kan. Jadi baru 6.40 ini. Persekolahan mula di sini jam 7.30. Jadi saya awal ini. Baik. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan tentang satu kejadian aneh. Ini pun kira seram lah. Seri seram juga lah kisah ini karena yang berlaku dulu lagi, lama sudah ini. Ini lebih daripada 30 tahun punya cerita. Ya, masa itu umur saya dalam umur 14-13 tahun macam itu. Mudah lagi lah masa itu. Kejadian ini berlaku di kebun. Ya, ini kisah berkaitan dengan ikan masin. Kalau kita banding dengan ikan masin dulu-dulu dengan sekarang kan banyak dia punya beza. Kualiti dia kan beza, dia macam langit dan bumi. Kalau sekarang ini saya tidak begitulah, tidak sangat suka ikan masin yang zaman modern ini. Semuanya ada racun sudah di situ, sampai kelat dia punya rasa. Terlebih itu obat mayat kan. Jadi kalau dulu punya ikan masin kan, kalau kita bakar di atas bara api lah, 2 bukit dia punya wangi itu boleh sampai. Nah kan, satu sajalah, kalau dulu mau makan ikan masin jangan bakar kalau dalam hutan. Tapi kalau mau panggil jin, bolehlah digalakkan untuk bakar itu ikan masin di atas bara api. Sama juga dengan daging. Kalau dalam hutan, kalau tidak bersedia berjumpa dengan jin, kau janganlah coba-coba bakar daging kah, bakar ikan masin kah, apa-apalah yang mengeluarkan dia punya aroma yang sangat sedap itu kan. Yang ini dulu waktu saya pergi di kebun lah, masa itulah kali pertama, baru dalam 2 hari kita duduk di pondok kecil saja. Pondok kecil di kebun, keliling hutan tebal masa itu kan. Jadi waktu malam lah, bila masak adalah kita punya ikan masin, teringin makan ikan masin. Masa itu saya dengan saya punya beliau, saya punya bapak. Jadi saya bakar satu keping lah ikan masin. Taulah kalau sudah dibakar ikan masin zaman dulu, dia punya aroma itu penuh satu lembah yang luas itu naik. Kalau ada angin lagi itu aroma dia boleh naik turun naik lagi 2 bukit kan. Jadi tiba-tiba kan macam ada bunyi angin kuat betul dia punya bunyi. Saya bilang, macam kenapa ini ada macam ribut ini. Itu saya bagi tahu saya punya beliau.
Jadi dia senyum saja. Rupanya itu beliau sudah biasa, Pak. Lepas itu kan, itu ribut semakin dekat. Jadi di kawasan kita itu ada pokok lagi, Pak. Tiba-tiba kan bergoncang itu pokok. Ada angin lah, memulas, Pak. Itu pokok. Kena angin. Lepas itu di depan itu yang tempat saya buat masak, yang unggun api lah, tempat masak, ialah ada rumpun tabuh, Bang. Tiba-tiba kan tuh rumpun tabuh sampai dia punya pokok itu sampai hampir sampai tanah. Dia karena macam putaran angin. Dia tidak berhenti. Jadi saya pun baru faham lah, Bah. Sebenarnya ada sudah yang datang. Kalau di dalam bahasa dusun dipanggil godoot, Bah. Godoot yang terlampau tamak sudah ini. Ini yang kuat mencuri, orang bilang mencuri makanan orang. Lepas itu senang saja, Bah. Tapi dia nampak sayang betul kan ada kamera masa itu. Kalau ada kamera lah masa itu kan, macam sekarang zaman modern ini, saya pasang, Bah, kamera mau tengok siapa. Tapi ini saya nampak. Saya punya beliau senyum saja. Dia tengoklah apa yang saya akan buat. Saya pun pandai juga lah sedikit bahkan. Apa saya buat? Saya potong sedikit bahagian kepala itu ikan masin. Lepas itu saya buang di rumpun tebu. Saya bilang, nah kau punyalah. Cukup lah itu. Kau pergilah. Wih, itu angin mati, Bah. Secara tiba-tiba. Nah kan kalau mau panggil jin senang saja. Coba kamu pergi buat. Tapi saya tidak lah mau jumpa itu jin masa itu. Nah kan. Itulah pengalaman saya. Kalau yang tidak biasa itu memang bukan takat bulu rumah naik. Bulu ketiak semua mungkin berdiri tegak gitu. Kan? Nah, Bah, itu sejalah. Nanti malam nanti saya bagi cerita lagi yang hebat, lagi hebat. Siri kisah seram malam ini. Oke? Baik.